Halo, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa, sahabat Indonesia. Kita tahu Formula E yang digadang-gadang oleh Gubernur Anies Baswedan ternyata di tahun 2020 ini batal. Juga di tahun 2021 nampaknya tidak ada dalam agenda penyelenggaraan. Tetapi beliau sudah membayarkan uang muka yang sangat besar, sekitar 560 miliar rupiah sebagai uang muka untuk penyelenggaraan. Nah, kita mau tahu bagaimana pandangan seorang Rudi Eskabri, seorang pengamat sosial politik yang sudah ada bersama saya di sini. Bagaimana Mas Rudi pandangannya mengenai uang muka Formula E? Baik, Mas Andre, ini Formula E yang merusak puluhan tanaman di Monas. Iya. Luar biasa. Aspal Monas. Aspal Monas, pohon-pohon yang puluhan tahun hilang, gitu ya. Mahoni katanya itu. Mahoni dan bernilai ekonomi yang tinggi ternyata hilang dan sampai detik ini tidak ada kabar beritanya. Ya katanya dulu di karantina, Mas. Oke, agak menyedihkan. Baik, Mas Andre, kalau saya melihat kasus ini memang kontroversial. Yang pertama, hampir semua DPRD juga sudah menolak sebetulnya. Masyarakat apalagi, gitu, karena urgensinya sangat kecil banget dan hampir tidak ada manfaatnya buat kita. Toh tidak ada peserta dari Indonesia yang ikut dalam Formula E, tidak ada sama sekali. Tapi Gubernur Anies Baswedan ini memaksakan diri ikut. Ada apa sebetulnya itu? Yang pertama, event ini kan harusnya bulan Juni ini tahun 2020 sudah dibayarkan 360 miliar kemudian ya. Tapi karena ada pandemi akhirnya batal. Ya. Oke. Sangat mengagetkan lagi bahwa ternyata secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan DPRD untuk komitmen fee penyelenggaraan tahun 2001 sudah dibayar juga senilai 200 miliar. Di total setengah triliun lebih. Total 560 miliar. Ya. Itu yang dibayarkan. Dan yang membuat kita kaget, konon katanya tahun 2001 pun Jakarta tidak masuk agenda Formula E. Ya. Ini sangat konyol. Dan ada beberapa hal catatan saya, Pak Andre. Yang pertama adalah ini gubernur ini kayaknya ingin melawan arus besar dari DPR, bahwa DPRD pun juga menolak. Ya. Saya lihat Komisi E pun juga menolak, gitu kan. Kemudian mereka minta kepada eksekutif gubernur untuk minta kembali. Ya, pertanyaan yang paling mendasar, sampai detik ini kita tidak tahu kerjasama antara Pemda DKI dengan manajemen Formula E. Ya. Apakah ada klausul force majeure? Atau kalaupun ada force majeure, apakah pandemi corona itu masuk dalam force majeure? Dan setelah itu baru kita tahu bisa kembali atau tidak. Ini masalah penyelenggaraan tahun 2020 yang karena ada pandemi corona, Ya. itu 360 miliar. Ya. Yang paling konyol menurut saya adalah tahun 2021. Iya. Yang Dibayarkan kembali 200 miliar. Uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, dikelola dengan tata kelola yang baik dan transparan, digunakan secara serampangan. Ini luar biasa menyakitkan hati rakyat, Pak. Bagaimana kan beberapa anggota DPRD yang saya dengar juga dari fraksi PSI, Komisi E sudah minta untuk dikembalikan, tetapi tidak ada jawaban atau tidak ada kejelasan sikap dari Pak Gubernur. Saya kadang-kadang agak bingung ya antara hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ketua DPRD Pak Edi Prasetyo dan beberapa anggota Komisi E yang menangani itu sudah berteriak-teriak gitu ya, seolah-olah membela rakyat gitu ya, tapi ternyata nggak digubris sama gubernur. Ini ada sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya. Iya, ini ada apa? besar di sini. Tanya besar di antara mereka. Seolah-olah kewibawaan DPRD itu runtuh di depan gubernur ini. Kenapa? Apakah ada bahasa terangnya kong kali kong di belakang layar antara Pemda dengan parlemen atau bagaimana pandangannya? Jujur, ini pandangan bukan hanya dari seorang Andre Wenas, ini mewakili pandangan hampir seluruh masyarakat. Karena begitu banyak kejanggalan yang terjadi. Bahkan kalau saya secara berseloroh gitu ya, berseloroh ini Pak Andre, menyebut di DPRD DKI ini hanya 2 fraksi. Fraksi PSI dan fraksi non PSI gitu. Makanya PSI yang hanya 8 orang ini betul-betul sering digencet luar biasa. Dan kelihatannya memang
teman-teman PSI ini, adik-adik kita yang di sana, yang 8 orang ini memang tidak berdaya. Gitu. Yang membuat saya semakin bingung ini. Begitu uang rakyat yang dihambur-hamburkan dengan sesuatu yang tidak penting, ada juga pertanyaan yang penting. Ada mekanisme internal yang harus jalan. Inspektorat wilayah bagaimana? Inspektorat wilayah ya. Itu kan ya mengaudit kegiatan Program internal dari Pemda. Yang kedua BPKP. BPKP ya. Ya, yang ketiga BPK. Nah itu sekarang bagaimana peran BPK, atau kalau sekarang ada kecurigaan lah katakan begitu ya, mengenai penyimpangan dana Formula E ini. Peran KPK, peran BPK sebaiknya bagaimana menurut Mas Rudi? Saya dulu berharap bahwa BPK ini tidak hanya ansih memeriksa laporan administrasi. Ada kegiatan, ada pelaporan administrasi, beres, diberikan Jadi hanya formalitasnya. ya oke. Tapi tidak esensial. Ya, diberikan untuk WTP Iya, tanpa iya, pengecualian ya, tanpa WTP. Bagi saya aneh. Seharusnya sebagai auditor negara, menurut saya sih, BPK harus menelisik program ini penting atau tidak. Ya. Gitu. Nah sekarang sarannya, apakah perlu BPK melakukan audit investigasi terhadap uang muka, kemudian penyelenggaraan kasus Monas, kasus macam-macam lah semuanya yang sudah banyak mengecewakan ini. Pertanyaannya bukan apakah perlu, kalau menurut saya harus dilakukan. Harus malahan. Hukumnya wajib. Dan yang aneh menurut saya KPK. KPK ini menurut saya harus saya pertanyakan dalam kasus ini ya, karena beberapa kasus operasi tangkap tangan yang nilainya nggak terlalu besar itu dilakukan gitu. Nah, ini 0,5 triliun lebih nih. Ini 560 miliar. Gitu loh. Kenapa tidak dilakukan investigasi secara lebih detail gitu ya? Kenapa menunggu laporan masyarakat? KPK itu dibentuk ada 3 fungsi. Pertama adalah supervisi kepada lembaga penegak hukum yang ada, Polri dan Kejaksaan. Yang kedua adalah yang paling penting pencegahan. Nah, Ya kan? pencegahan. Yang ketiga baru penindakan. Pertanyaannya sekarang mereka hanya berkutat pada penindakan gitu ya. Dan itu pun hanya sebagian hanya laporan dari masyarakat. Ya. Kenapa tidak ada investigasi di depan mata kita, rakyat, uang rakyat senilai 560 miliar dibuang percuma begitu saja. Pada saat rakyat kelaparan. Pandemi corona ini butuh, Bansos pun juga nggak jelas kemana-mana. kemana. Kemarin saya mendengar Gubernur DKI merasa tidak punya uang untuk bansos. Ini kan ironis. Ironis sekali ya. Kontradiktif. Di sisi lain kekurangan uang untuk bansos, tapi di sisi lain dia menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Ini yang menurut saya pertanyaan besar, dan saya Pak Mas Andre harus memberikan penekanan kalau BPK, BPKP dan KPK tidak bertindak, institusi ini memalukan. Institusi memalukan. Memalukan. Ya, sahabat Indonesia, masih banyak ruang gelap di dalam pengelolaan anggaran Pemda DKI khususnya, karena selama ini tidak pernah transparan dan tidak pernah terbuka terhadap publik, dan publik saat ini juga belum bisa melihat dan mengakses secara detail sampai mungkin satuan ketiga atau detail harga-harga satuan itu. Nah ini dibutuhkan memang kepercayaan publik itu dicapai lewat transparansi. Ada satu lagi Mas Andri, kalau lagi. jujur Pak, kita sama-sama seorang sosial influencer dan kita juga penulis gitu, dan beberapa penulis yang lain harus melakukan semacam penekanan, memprovokasi publik dengan cara positif melalui tulisan kita supaya KPK atau BPK bergerak. KPK dan BPK harus bergerak. Kalau tidak, sayang uang negara. Kita mempertanyakan eksistensi mereka, komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi, dan saya mempertanyakan kredibilitas mereka jadinya. Ya. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak akan terjadi. Masih ada waktu Pak Andre, mudah-mudahan ini dilakukan. Kalau tidak, ini tragedi memalukan bagi bangsa ini. Ya, ya, Formula E menjadi tragedi yang memalukan bagi bangsa ini karena terjadi di provinsi ibu kota, di mana seharusnya bisa menjadi barometer terhadap bagaimana pengelolaan anggaran, pengelolaan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan daerah yang baik dan benar, yang sesuai dengan jalurnya. Demikian sahabat Indonesia, sampai jumpa di acara berikutnya.